Pembukaan. Halo semua, selamat datang di channel Kuliah Alkitab. Di sini kita membahas kebenaran Alkitab berdasarkan fakta, bukan tradisi. Hari ini kita akan membahas satu kisah yang sangat penting dan sering dilewatkan begitu saja oleh banyak orang, yaitu kisah Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Tapi kita akan lihat kisah ini dari sudut pandang yang sangat penting. Kemana sebenarnya Lazarus pergi selama dia mati? Apakah dia ada di surga? Apakah dia disiksa di neraka? Atau apakah dia tidak sadar sama sekali seperti orang yang sedang tidur? Topik ini akan membuka mata kita tentang apa yang sebenarnya diajarkan oleh Alkitab tentang kematian dan kehidupan setelah mati. Yuk kita kupas bersama-sama. Segmen 1. Ringkasan kisah Lazarus. Kisah Lazarus bisa kita temukan dalam Yohanes pasal 14. Di situ diceritakan bahwa Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta, tiga bersaudara yang sangat dikasihi oleh Yesus. Saat Lazarus jatuh sakit, Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Tapi Yesus tidak langsung datang. Baru 4 hari setelah Lazarus mati, Yesus datang dan membangkitkannya dari kematian. Ini adalah mukjizat besar. Tetapi mari kita tanyakan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Selama 4 hari Lazarus mati, kemana dia? Jika benar bahwa orang mati langsung pergi ke surga atau neraka, seharusnya ini adalah pengalaman luar biasa yang akan diceritakan oleh Lazarus, kan? Tapi apa yang dikatakan Lazarus setelah dia dibangkitkan? Tidak ada. Alkitab tidak mencatat satupun kata dari Lazarus tentang apa yang ia alami saat mati. Tidak ada cerita tentang surga, cahaya terang, neraka, malaikat, atau iblis. Sunyi, diam. Tidak ada apa-apa. Segmen 2. Apa kata Yesus tentang kematian Lazarus? Mari kita lihat Yohanes 11 ayat 11. Di situ Yesus berkata, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia." Yesus menyebut Lazarus tertidur. Tidur adalah keadaan tidak sadar. Tidak ada perasaan, tidak ada pemikiran. Ini konsisten dengan apa yang kita temukan di Pengkhotbah 9 ayat 5. Orang mati tidak tahu apa-apa. Dan di ayat 10, tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Yesus tidak berkata bahwa Lazarus berada di surga dan akan ia panggil pulang. Tidak juga berkata bahwa Lazarus sedang menderita di neraka, hanya tidur. Segmen 3. Pertanyaan logika. Jika Lazarus ke surga, mengapa Yesus panggil dia kembali? Kalau benar bahwa Lazarus sudah ada di surga, di tempat yang penuh damai dan sukacita, apakah adil Yesus membawanya kembali ke dunia yang penuh penderitaan? Coba pikirkan. Apakah Yesus akan mengganggu kedamaian Lazarus di surga hanya untuk membawanya kembali ke dunia yang penuh kesedihan? Atau, jika Lazarus sedang disiksa di neraka, kenapa tidak ada ungkapan syukur dari dia ketika dibangkitkan? Mengapa Alkitab tidak mencatat satu kata pun dari Lazarus soal pengalamannya? Apakah ini bukan bukti bahwa dia memang tidak mengalami apa-apa? Tidur, mati, tidak sadar. Segmen 4. Doktrin surga dan neraka. Saat mati, didasarkan tradisi atau Alkitab. Sayangnya, banyak orang Kristen hari ini percaya bahwa setelah mati, seseorang langsung pergi ke surga atau neraka. Tapi dari mana doktrin ini berasal? Bukan dari para nabi, bukan dari Yesus. Ini adalah ajaran yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani kuno dan agama-agama pagan, bukan dari ajaran murni Alkitab. Coba baca semua kitab Nabi, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel. Adakah satu pun dari mereka yang berkata, setelah mati, jiwa kita akan hidup di surga? Tidak ada. Mereka selalu menyebut kematian sebagai turun ke kubur, atau masuk ke tempat orang mati, yang sunyi, gelap, dan tanpa kesadaran. Segmen 5. Mengapa Yesus membutuhkan kebangkitan jika sudah ada surga saat mati? Yesus seringkali mengajarkan tentang kebangkitan dari orang mati. Dalam Yohanes 5:28-29,
Ia berkata, "Saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya dan akan keluar. Jika orang sudah hidup di surga, buat apa dibangkitkan? Mengapa kembali ke tubuh jasmani? Bukankah itu seperti turun derajat? Justru karena orang mati tidak sadar, tidak hidup, maka kebangkitan menjadi sangat penting." Itulah pengharapan besar yang Yesus ajarkan. Segmen 6. Mengajak untuk meneliti dan membaca Alkitab sendiri. Saudara dan saudari, hari ini kita hidup di zaman di mana banyak informasi bisa kita dapatkan. Tapi itu juga berarti banyak ajaran yang tidak sesuai Alkitab tersebar luas. Saya ajak kalian semua, jangan percaya begitu saja pada tradisi gereja. Buka Alkitabmu, baca kisah Lazarus, baca kata-kata Yesus tentang kematian. Coba tanya, apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa orang mati masih sadar? Jawabannya tidak. Yesus menyebut kematian sebagai tidur dan kebangkitan sebagai satu-satunya jalan menuju hidup kembali. Segmen 7. Kesimpulan, kemana Lazarus pergi? Jadi kemana Lazarus selama 4 hari dia mati? Jawaban Alkitab, tidak kemana-mana. Ia tertidur dalam kematian, tidak sadar, tidak mengalami apapun, sama seperti yang akan terjadi pada kita semua jika kita mati sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Ini bukan hal menakutkan, ini justru pengharapan. Karena Allah yang Maha Kuasa bisa membangkitkan kita seperti Yesus membangkitkan Lazarus. Dan ketika itu terjadi, kita akan melihat dunia baru yang dijanjikan. Penutup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini membuka pikiranmu, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten lain yang membahas Alkitab secara murni dan jujur. Dan ingat, bukan tradisi yang menyelamatkan kita, tapi kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah mencari kebenaran. Tuhan memberkati.